Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2609 sampai bab 2612. Fakta bahwa Ye Junlin menemukannya dengan mudah berarti dia telah menempatkan orang-orang di sekitarnya dan mengawasi mereka sepanjang waktu. Keberadaan mereka jelas merupakan rahasia di antara rahasia. Hal ini mengejutkan mereka semua. Segera setelah itu, Ye Junlin menemukan agen Black Hawk dan lainnya. Misalnya, tempat-tempat seperti distrik negeri Elang Perang ke-51 yang misterius. Selanjutnya, Ye Junlin akan lebih memperhatikan War Eagle Kingdom. Impian mereka untuk menjadi penguasa tidak pernah berhenti. Bahkan Ye Junlin merasa kerajaan Elang Perang ingin menelan Daxia dan laboratorium dewa sekaligus. Jika terjadi konfrontasi dengan laboratorium Sensen di masa mendatang, Kongres Elang Perang dapat mengambil tindakan dan diserang dari kedua sisi. Dia harus waspada setiap saat bagaimanapun. Ye Junlin mencantumkan kerajaan Elang Perang sebagai musuh yang tidak kalah dengan laboratorium para dewa. Agaknya hal yang sama berlaku untuk kerajaan Elang Perang. Di permukaan, mereka tidak menonjolkan diri, namun kenyataannya, mereka diam-diam menekan kejahatan mereka. Selain kuat, dia juga telah membina begitu banyak orang kuat dan membuat banyak rencana. Tapi diam-diam, coba lihat, sama seperti dirinya, dia rendah hati dan diabaikan oleh orang lain. Itu sebabnya ini tidak normal. Itu karena negeri Elang Perang terlalu sepi. Ye Junlin memikirkannya sekarang. Jika negara lain tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan kerajaan Elang Perang harus melawan, semua orang akan mengira kerajaan Elang Perang telah menghilang dari pandangan semua orang. Tidak terlibat dalam apapun. Namun, kerajaan Elang Perang, yang paling suka berperang di masa lalu, tidak pernah berpartisipasi dalam perang, dan tidak bahkan memakan lemak di mulutnya. Perang ini terus berlanjut, dengan datangnya era baru, selain individu, negara, dan kekuatan besar juga mengalami booming. Ini berarti ada masalah, terlalu sepi, seluruh kerajaan Elang Perang terlalu sepi. Tenang, ini semua mungkin, ataukah ada kekuatan dahsyat di balik kerajaan Elang Perang? Anda bahkan tidak tahu tentang laboratorium dewa. Mungkinkah kerajaan Elang Perang diam-diam mengembangkan dirinya? Mereka menyembunyikan banyak kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Tapi kerajaan Elang Perang memberi Ye Junlin perasaan yang sangat kuat, dan bahkan ancaman tak kasat mata jauh lebih besar daripada ancaman di laboratorium dewa. Artinya, serangkaian tindakan yang diambil oleh War Eagle Nation dan perilaku rendah hati mereka tidak ada hubungannya dengan laboratorium para dewa. Agen bayangan hitam dapat mengetahui bahwa mereka baru saja menghubungi laboratorium dewa. Biro Perisai Langit Utama tampaknya bekerja sama dengan laboratorium dewa. Ada konspirasi besar yang sedang terjadi. Setelah diperiksa dengan cermat, kerajaan Elang Perang tampak tenang di permukaan. Tetapi diam-diam sepertinya ada yang tidak beres. Tapi kali ini Ye Junlin tiba. Mengapa kerajaan Elang Perang, yang pernah dikenal sebagai negara terkuat, begitu rendah hati di era ini? Tapi datang ke negeri Elang Perang. Setelah menyalin semua data eksperimen industri maya, Ye Junlin pergi dan tidak kembali ke Universitas Kunlun. Meski belum tahu apa itu penyakitnya, Anda tetap harus mempersiapkan tindakan pencegahannya. Dia masih ingin berjudi, meskipun tidak ada informasi lebih lanjut. Selanjutnya, tidak banyak waktu tersisa untuk Ye Junlin. Lagi pula waktunya sangat sempit. Menurut apa yang mereka katakan, itu akan dimulai dalam 3 bulan. Namun waktu hampir habis, ini baru permulaan, segalanya membutuhkan waktu, dan dia akan terus menyelidiki laboratorium para dewa. Krisis ini akan teratasi pada saat itu, kemudian melakukan analisa lebih lanjut dan merumuskan berbagai rencana pencegahan. Kumpulkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jika Anda ingin bertaruh, cobalah bertaruh dengan benar.
Tapi Ye Junlin harus melakukannya bagaimanapun caranya. Ini terlalu sulit. Jika saatnya tiba, Ye Junlin akan menjadi terkenal. Satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Jika Anda memilih metode yang salah, meskipun Anda bertaruh dengan benar, itu akan sia-sia. Ini adalah ujian spekulasi. Jika tebakannya serupa, sebaiknya pilih cara yang tepat untuk mencegahnya. Tidak ada yang tahu. Meskipun Ye Junlin memiliki banyak data eksperimen, dia tidak tahu persis seperti apa benda itu. Namun bagaimana cara mencegahnya? Rencana laboratorium dewa adalah memutasi Big Mac. Misalnya, taruhannya benar. Masalah ini terlalu sulit. Untuk sesaat, kulit kepala Ye Junlin mati rasa. Fakta bahwa Ye Junlin menemukannya dengan mudah berarti dia telah menempatkan orang-orang di sekitarnya dan mengawasi mereka sepanjang waktu. Keberadaan mereka jelas merupakan rahasia di antara rahasia. Hal ini mengejutkan mereka semua. Segera setelah itu, Ye Junlin menemukan agen Black Hawk dan lainnya. Misalnya, tempat-tempat seperti distrik negeri elang perang ke-51 yang misterius. Selanjutnya, Ye Junlin akan lebih memperhatikan War Eagle Kingdom. Impian mereka untuk menjadi penguasa tidak pernah berhenti. Bahkan Ye Junlin merasa kerajaan elang perang ingin menelan Daxia dan laboratorium dewa sekaligus. Jika terjadi konfrontasi dengan laboratorium Shenzhen di masa mendatang, Kongres Elang Perang dapat mengambil tindakan dan diserang dari kedua sisi. Dia harus waspada setiap saat bagaimanapun. Ye Junlin mencantumkan kerajaan elang perang sebagai musuh yang tidak kalah dengan laboratorium para dewa. Agaknya hal yang sama berlaku untuk kerajaan elang perang. Di permukaan, mereka tidak menonjolkan diri, namun kenyataannya, mereka diam-diam menekan kejahatan mereka. Selain kuat, dia juga telah membina begitu banyak orang kuat dan membuat banyak rencana. Tapi diam-diam, coba lihat. Sama seperti dirinya, dia rendah hati dan diabaikan oleh orang lain. Itu sebabnya ini tidak normal. Itu karena negeri elang perang terlalu sepi. Ye Junlin memikirkannya sekarang. Jika negara lain tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan kerajaan elang perang harus melawan, semua orang akan mengira kerajaan elang perang telah menghilang dari pandangan semua orang. Tidak terlibat dalam apapun, namun, kerajaan elang perang, yang paling suka berperang di masa lalu, tidak pernah berpartisipasi dalam perang, dan tidak bahkan memakan lemak di mulutnya. Perang ini terus berlanjut, dengan datangnya era baru, selain individu, negara, dan kekuatan besar juga mengalami booming. Ini berarti ada masalah, terlalu sepi, seluruh kerajaan elang perang terlalu sepi. Tenang, ini semua mungkin. Ataukah ada kekuatan dahsyat di balik kerajaan elang perang? Anda bahkan tidak tahu tentang laboratorium dewa? Mungkinkah kerajaan elang perang diam-diam mengembangkan dirinya? Mereka menyembunyikan banyak kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Tapi kerajaan elang perang memberi Ye Junlin perasaan yang sangat kuat, dan bahkan ancaman tak kasat mata jauh lebih besar daripada ancaman di laboratorium dewa. Artinya, serangkaian tindakan yang diambil oleh War Eagle Nation dan perilaku rendah hati mereka tidak ada hubungannya dengan laboratorium para dewa. Agen bayangan hitam dapat mengetahui bahwa mereka baru saja menghubungi laboratorium dewa. Biro Perisai Langit Utama tampaknya bekerja sama dengan laboratorium dewa. Ada konspirasi besar yang sedang terjadi. Setelah diperiksa dengan cermat, kerajaan elang perang tampak tenang di permukaan. Tetapi diam-diam sepertinya ada yang tidak beres. Tapi kali ini Ye Junlin tiba. Mengapa kerajaan elang perang, yang pernah dikenal sebagai negara terkuat, begitu rendah hati di era ini? Tapi datang ke negeri elang perang. Setelah menyalin semua data eksperimen industri maya, Ye Junlin pergi dan tidak kembali ke Universitas Kunlun. Meski belum tahu apa itu penyakitnya, Anda tetap harus mempersiapkan tindakan pencegahannya. Dia masih ingin berjudi, meskipun tidak ada informasi lebih lanjut. Selanjutnya, tidak banyak waktu tersisa untuk Ye Junlin. Lagi pula waktunya sangat sempit.
menurut apa yang mereka katakan, itu akan dimulai dalam 3 bulan. Namun waktu hampir habis, ini baru permulaan, segalanya membutuhkan waktu, dan dia akan terus menyelidiki laboratorium para dewa. Krisis ini akan teratasi pada saat itu, kemudian melakukan analisa lebih lanjut dan merumuskan berbagai rencana pencegahan. Kumpulkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jika Anda ingin bertaruh, cobalah bertaruh dengan benar. Tapi Ye Junlin harus melakukannya bagaimanapun caranya. Ini terlalu sulit, jika saatnya tiba, Ye Junlin akan menjadi terkenal. Satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Jika Anda memilih metode yang salah, meskipun Anda bertaruh dengan benar, itu akan sia-sia. Ini adalah ujian spekulasi. Jika tebakannya serupa, sebaiknya pilih cara yang tepat untuk mencegahnya. Tidak ada yang tahu. Meskipun Ye Junlin memiliki banyak data eksperimen, dia tidak tahu persis seperti apa benda itu. Namun bagaimana cara mencegahnya? Rencana laboratorium dewa adalah memutasi Big Mac. Misalnya, taruhannya benar, masalah ini terlalu sulit. Untuk sesaat, kulit kepala Ye Junlin mati rasa. Tuan X meliriknya dan berkata, "Hei Ying, sebagai mitra setia, saya dapat memberitahu Anda. Para dewa di tanah terlarang nomor 76 memang kuat, tapi kami juga bukan vegetarian. Ada eksistensi bernama dokter kegelapan di laboratorium dewa. Semua orang di laboratorium dewa mengetahuinya, sejak kita mengetahui keberadaan tanah terlarang No. 76, Dr. Dark menyelinap ke tanah terlarang nomor 76 sendirian di tahun-tahun awal dan menangkap 4 dewa dan kembali. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki rencana masa depan yang memerlukan bantuan saya." Agen Black Hawk dengan cepat mengubah topik dan menanyakan pertanyaan kedua kepada Ye Junlin. Saya tidak akan bertanya. Semakin banyak Anda tahu, akan semakin buruk." "Apa? Jadi saya menjadi semakin takut. Poin kuncinya adalah dia sekarang setara dengan pengkhianat. Ini jelas lebih mengerikan dan tragis dibandingkan apa yang dikatakan Pak. Jika jatuh ke tangan dokter gelap." Setelah Tuan X selesai berbicara, agen Black Hawk tidak bisa menahan gemetar. Jadi, tak seorang pun boleh main-main dengan dokter kegelapan atau laboratorium dewa. Jika kamu berkhianat, aku akan menyerahkanmu padanya, dan dia mungkin akan mengubahmu menjadi buaya atau seekor domba. Dimakan hidup-hidup oleh binatang buas. Begini, Dewa Tanah Terlarang 76 mungkin tidak memahami semua aspek struktur tubuhnya seperti dokter kegelapan. Terus terang, dokter kegelapan adalah musuh bebuyutan perlombaan ini. Tetap disebut Tuhan. Seorang dokter kegelapan dapat menyelesaikan ras yang kuat. Ini terlalu menakutkan. Agen Black Hawk sangat terkejut. Kata Mer X, jika kita menghadapi 76 sekarang, adapun para dewa di tanah terlarang, dokter kegelapan sendiri mungkin punya banyak cara untuk menghadapinya. Saat itu, mereka semua akan menjadi subjek percobaan dokter kegelapan. Kelebihannya saya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekurangan dan berbagai karakteristik. Oleh karena itu, saya menarik diri dari proyek penciptaan Tuhan. Anda tahu, itu terjadi 30 tahun yang lalu, bahkan lebih tak terbayangkan sekarang. Setelah sadar kembali, dia melakukan berbagai eksperimen seperti pembedahan. Dia mempelajari ras ini secara menyeluruh, terlalu menakutkan. Ini, giliran agen Black Hawk yang terkejut. Apa? Agen Black Hawk bertanya. Tetapi apa hubungannya dengan tanah terlarang No. 76? Agen Black Hawk telah merasakan teror. Pak X tampak bangga dan bangga. Dan eksperimen Maya Industri pada mutan yang masih hidup, semuanya adalah versi sederhana dari penelitiannya. Ini seperti pediatri, ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa belum ada yang mengembangkan solusi yang efektif. Bukankah ini terlalu menakutkan? Agen Black Hawk tersentak. Dengar ini, Tuan, kebangkitan dari kematian telah tiba. Agen Black Hawk kaget saat mendengar ini. Tuan X menyebut dokter gelap itu, dengan sedikit gemetar dan kekaguman dalam suaranya.
Anda mungkin tidak percaya ketika mengatakannya. Dr. Dark adalah satu-satunya orang biasa orang di Departemen Dewa Utama. Dia diakui sebagai dewa oleh semua laboratorium dewa hanya dengan pisau bedah. Keberadaannya, tentu saja, ini hanya kekanak-kanakan, pemikirannya dan kami tidak tahu caranya. Dia dapat berubah orang biasa, fisiknya telah diubah ke tingkat yang menantang surga. Lucifer mati bersama Ye Junlin saat itu. Dia jelas sudah mati, tapi Dr. Darklah yang menyelamatkannya dan menghidupkannya kembali. Dia menciptakan satu demi satu rencana di laboratorium para dewa. Dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam penelitian pada tubuh manusia atau makhluk hidup. Dia sangat menakutkan. Terlalu banyak orang atau makhluk lain yang mati di bawah pisau bedahnya. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dia minati, dia akan menangkap mereka dan mulai membedahnya, melakukan segala macam hal aneh, eksperimen. Tuan He tidak perlu melanjutkan penyelidikan siapa ketiganya. Dia hanya perlu mengetahui dari Komandan Tians apa hubungan antara Daxia dan Tanah Terlarang No. 76. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada leluhur darah? Semua orang melihat ke arah Pak Kaisar Badut mengangguk. Saya tahu. Saya menggalinya sendiri. Tuan X mengganti topik pembicaraan dan berkata, apakah Anda masih ingat nenek moyang sedarah yang digali? Dia adalah manusia biasa terkuat di laboratorium para dewa. Jelas sekali bahwa kemampuan dokter kegelapan membuat takut laboratorium para dewa dan bahkan organisasi otak utama, divisi Dewa Utama. Pak X terengah-engah ketika dia mengatakannya, ya, benar. Begitu dia mendengar bahwa rencana itu akan dilaksanakan, Dr. Dark langsung sangat termotivasi sehingga dia langsung memajukan waktunya 2 bulan. Ini waktu yang pasti, dan mungkin lebih awal, mungkin dalam 1,5 bulan. Lainnya mereka semua terkejut. Apa, ini dipersingkat menjadi 2 bulan? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Dokter kegelapan telah mengejutkan semua orang. Rencananya mungkin harus dimajukan dan dipersingkat menjadi 2 bulan. Menyebutkan ini, Tuan A tersenyum. Lucifer memuji, 3 bulan, itu sudah cukup. Dokter kegelapan perlu mempercepat eksperimennya, Tuan. X berkata, ya, kalau begitu segera hubungi dia. Selama keraguan ini terselesaikan, kita bisa menangani sekelompok orang di area terlarang 76. Kata Kaisar Badut. Kaisar Badut mengingatkan. Selama sudah dikonfirmasi, biarkan dokter kegelapan mengambil tindakan dan kalahkan mereka semua satu persatu. Namun dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, sayang sekali kita belum mengetahui apa hubungan antara Dewa Tanah Terlarang No. 76 dan Daxia, Tuan. Hanya daftar semua dewa di Tanah Terlarang tidak. 76, yang diketahui saat ini adalah 3 teratas dalam daftar. Sekarang pada dasarnya kami yakin bahwa mereka adalah orang-orang dari area terlarang 76A Lucifer, Kaisar Badut, dan yang lainnya semuanya muncul. Agen Black Hawk kembali dengan sukses, jadi mereka tidak ragu lagi. Justru karena agen Black Hawk tenang dan takut mati. Pak X sangat puas, oke. Saya suka berurusan dengan orang pintar. Saya mengerti ini. Saya takut mati. Tuan jika berani membocorkannya, maka orang yang mendatangi Anda adalah Dr. Dark. Tak perlu saya jelaskan lebih lanjut, baiklah, kalau begitu kamu bisa memberitahuku. Aku masih punya hak istimewa ini, aku bisa mengatur hal-hal yang ingin kamu sembunyikan tanpa ada yang menyadarinya. Saya masih mengerutkan kening ketika saya melihat agen Black Hawk, Ten. Jangan khawatir, saya tidak akan membuat keributan. Pinjam saja lokasi pembangkit listrik energi, hal ini agak berlebihan. Ekspresi agen Black Hawk berubah drastis. Begitu Tuan X mengatakan ini. Tentu saja, saya ingin Anda membuka semua pembangkit listrik energi untuk saya. Agen Black Hawk selalu berhati-hati. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Jika Anda tidak membutuhkannya, saya tidak akan meminta.
Mereka benar-benar punya rencana besar. Ye Junlin benar sekali. Mendengar ini, ekspresi agen Black Hawk sedikit berubah. Pak, ada rencana, dan waktunya sempit, diperkirakan kurang dari 3 bulan, bersambung.